Halo guys, bertemu lagi bersama saya Adriana Kakak, biasa dipanggil Atri. Saya dari manajemen. Saya di sini menjelaskan atau meringkas teori ekonomi mikro yang dibawa oleh Pak Dula. Dari bab 2, pola kegiatan perekonomian. Secara garis besar, sistem ekonomi dibedakan kepada 3 golongan: ekonomi pasar, ekonomi campuran, dan ekonomi perencanaan pusat. Ekonomi pasar adalah perekonomian yang kegiatannya sepenuhnya diatur oleh interaksi di antara pembeli dan penjual di pasaran. Ekonomi campur adalah sistem ekonomi pasaran disertai campur tangan pemerintah. Sedangkan sistem ekonomi perencanaan pusat adalah ekonomi yang kegiatan sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Sebagian besar negara yang ada di dunia ini menggunakan sistem ekonomi campuran, yaitu perekonomian pasaran yang disertai campur tangan pemerintah di dalam mengatur kegiatan ekonominya. Apabila diperhatikan cara kegiatan ekonomi di negara-negara maju, yaitu Amerika Serikat, Jepang, Jerman Barat, dan Inggris, maka dijelaskan akan dapat dilihat bahwa keinginan masyarakat merupakan faktor yang terutama di dalam menentukan cara kegiatan ekonomi di negara-negara tersebut. Akan tetapi di samping itu, dengan jelas dapat pula dilihat bahwa pemerintah memegang peranan yang sangat penting di dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat. Juga di negara-negara berkembang seperti India, Malaysia, Filipina, dan negara kita sendiri, cara kegiatan ekonomi yang seperti itu dapat jelas dilihat. Oleh karena sistem ekonomi campur tangan adalah sistem ekonomi dipraktekkan di banyak negara, termasuk negara kita, maka diperlu ciri-ciri dan cara kegiatan dari sistem ekonomi tersebut dikenal dengan sebaik-baiknya. Pertama-tama, hal tersebut bermanfaat karena kita akan dapat dengan jelas melihat bagaimana suatu perekonomian yang kita kenal. Selanjutnya, ia perlu pula dikenal karena analisis ekonomi biasanya menganggap bahwa sistem ekonomi yang wujud adalah sistem ekonomi campuran. Kebanyakan analisis ekonomi bermula dari pemisahan bahwa pemerintah tidak melakukan campur tangan dalam perekonomian, tetapi pada akhirnya selalu ditunjukkan bagaimana pemerintah akan mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Bab ini akan menerangkan bagaimana suatu sistem ekonomi campuran berfungsi dan menjalankan kegiatannya. Terlebih dahulu akan diterangkan bagaimana suatu perekonomian uang berfungsi. Sesudah itu akan diterangkan pelaku-pelaku kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat. Uraian dalam bab ini seterusnya menunjukkan: 1. Interaksi di antara pelaku kegiatan ekonomi dalam sistem pasar. 2. Kebaikan dan keburukan sistem pasar. Dan 3. Peranan pemerintah dalam memperbaiki efisien dan sistem pasar. 2.1 Uang perdagangan dan spesialisasi. Perekonomian dunia telah mengalami perubahan yang sangat drastis di dalam 2,5 abad belakangan ini. Mula-mula perubahan tersebut terutama berlangsung di negara-negara maju. Akan tetapi semenjak Perang Dunia Kedua, banyak negara berkembang juga mengalami perubahan cara kegiatan ekonomi yang sangat nyata. Di dalam berbagai perekonomian tersebut, kegiatan ekonomi tidak lagi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi ditujukan untuk memenuhi keinginan-keinginan yang diwujud di pasar. Di samping itu, unit-unit diproduksi telah disanggup mengembangkan teknik memproduksi yang sangat modern sehingga dapat menyediakan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dalam jumlah yang sangat besar. Barang-barang tersebut bukan saja akan dijual dalam suatu pasar tertentu, tetapi terutama dijual di berbagai
pelosok negara dan sering pula ke luar negeri. Kegiatan perdagangan yang bertambah efisien selanjutnya menimbulkan pula perkembangan spesialisasi di dalam kegiatan memproduksi. Bertambah pentingnya peranan perdagangan dan spesialisasi kegiatan memproduksi merupakan ciri penting dari suatu perekonomian modern. 1. Produksi dan perdagangan dalam perekonomian subsisten. Sebelum secara lebih mendalam melihat sifat-sifat utama dari kegiatan suatu perekonomian modern, ada baiknya apabila terlebih dahulu melihat kegiatan ekonomi yang dijalankan di dalam suatu masyarakat yang relatif dan primitif. Dalam perekonomian yang masih primitif, yang lebih lazim dikenal sebagai perekonomian subsisten, unit-unit produksi terutama terdiri dari keluarga petani tradisional. Petani seperti itu menggunakan cara bercocok tanam dan alat bercocok tanam yang masih sangat sederhana. Tingkat produktivitas kegiatan tersebut relatif rendah dan tingkat produksi hanya cukup untuk memberi kehidupan yang sangat sederhana. Jarang sekali terdapat kelebihan surplus produksi yang dapat dijual ke pasar. Kegiatan ekonomi lainnya yang penting dalam perekonomian tersebut adalah berburu dan menangkap ikan. Kegiatan menghasilkan barang-barang industri sangat terbatas sekali. Oke, sekian dan terima kasih.